Mafia itu menjadi sudah kata-kata yang biasa di lingkungan masyarakat kita ya. Tidak hanya masyarakat kelas atas, tapi masyarakat di bawah juga begitu juga paham juga. Sudah paham Dan mengerti ada begitu banyak oknum hakim yang nakal. Perilaku hakim itu yang perlu dibangun dulu. Bagaimana menjadi tingkat moral menjadi jaksa dan kepolisian. Halo Law Squad sekalian, kembali hadir dalam acara kebanggaan kita bersama di Sriwijaya Case Selo Say It Loud. Law Squad sekalian, kali ini kita akan melanjutkan episode perbincangan kita mengenai mafia hukum. Dan sudah hadir bersama kita Prof. Johnny Emerson. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat. Tetap semangat dalam rangka memberikan sumbangsih pemikiran intelektual kepada bangsa kita, Prof. Iya, bangsa kita lagi dalam keadaan sakit hukum kita. Hukum yang sakit atau manusia yang sakit? Manusia, mungkin dua-duanya ini, Prof. Dua-duanya ya, harus kita berikan informasi yang perlu kita deteksi ini gejala-gejalanya, ya, Prof. Baik, Prof. Kemarin kita sudah banyak membahas hal-hal yang bersifat pengantar mengenai apa yang dimaksud dengan mafia hukum. Ya. Kita ketahui bahwa istilah mafia itu berasal dari Italia dan kemudian pada beberapa negara itu memiliki latar konteks yang berbeda. Di Jepang mungkin ada penggunaan istilah yakuza seperti itu kan. Di Cina, Taiwan menggunakan istilah yang berbeda, dan kemudian di Indonesia mungkin lebih nyaman menggunakan istilah mafia karena sering nonton film-film. Iya. Kita dari banyak mafia itu, Prof. Diberikan film-film berbagai hal, berbagai masalah kejahatan di bawah tanah. Ya. Ya, mafia itu menjadi sudah kata-kata yang biasa di lingkungan masyarakat kita ya. Tidak hanya masyarakat kelas atas, tapi masyarakat di bawah juga begitu juga paham juga. Sudah paham tentang dalam arti istilah mafia dalam arti negatif jadinya. Nah. Tentunya negatif, Prof, ya. Nah, Prof, mungkin Prof bisa menjelaskan kira-kira kalau kita bicara tentang mafia hukum ini, apakah ada perbedaan yang signifikan pola operasional mafia hukum di luar negeri dan di Indonesia, Prof? Iya, memang di beberapa negara itu, baik di Amerika, di China, ya, Jepang, itu memang mereka sangat terstruktur. Bahkan mafia-mafia seperti yakuza, ya seperti yang di Italia itu sudah semacam kayak melembaga deh, ya. Seperti keluarga A, keluarga B begitu ya. Sehingga mereka di bisnis itu mereka luar biasa ya. Kayak di Jepang itu ya, mereka ikut bisnis, tapi bisnisnya ya dalam tanda petik ya. Bisnis kadang-kadang kadang-kadang mereka tuh memang bisnisnya melalui kegiatan mafianya itu dengan kekerasan ya, seperti itu. Dan di Indonesia ya sebetulnya belum begitu kentara kalau dilihat dari aspek bisnisnya, tapi dari aspek penegakan hukum ya kita udah mulai kelihatan itu ya. Jadi mungkin kalau di luar negeri sudah ada jejaring keluarga yang betul-betul mapan dalam mengendalikan modus operandi mafia. Jadi memang sudah terstruktur deh, sistematis, terstruktur, dan memang kegiatan mereka itu ya tidak lain adalah masalah kegiatan bisnis. Tujuan utama mereka itu ya, bagaimana mereka mendapatkan berbagai kegiatan bisnis termasuk lahan segala macam itu bagian dari mereka itu, sehingga mereka menguasai pasar juga itu. Ya. Prof, kalau kita tarik ke Indonesia, Prof, kan seenggaknya kan sistem peradilan di Indonesia itu kan ada dua kamar lah yang utama ya. Ada kamar pidana dan ada kamar perdata. Mungkin Prof bisa kasih sharing ke Law Squad di rumah berkenaan gimana sih aktor-aktor siapa saja yang terlibat kalau bicara di dalam kamar pidana dan kamar perdata. Ya, memang kalau kita bicara mafia peradilan, kita kan masih kenal ada peradilan di bidang pidana. Kemudian perdata, juga ada peradilan umum lainnya. Tapi yang sangat kita lihat kentara ini kan di bidang perdata dan pidana itu ya. Yang sehari-hari. Nah, kalau pidana jelas kita ada istilah SPP, Sistem Peradilan Indonesia ya. Pidana Indonesia itu mulai dari kepolisian ya, kejaksaan,
kemudian lembaga peradilan, kemudian lembaga pemasyarakatan, dan plus advokat dan pengacara. Advokat dan pengacara tadi. Nah, itu yang ada rangkaian dalam proses peradilan di bidang pidana itu. Dan di bidang perdata kan lebih kental ya hakim ya, kemudian para pihak dan advokat. Yang sekarang ini memang kedua bidang itu yang menjadi hangat di kita dibicarakan di berbagai kalangan masyarakat. Bagaimana proses peradilan Indonesia kok masyarakat itu merasa kecewa, merasa kok rasa keadilan itu jauh dari angan-angan kita kan. Nah, apakah ini memang sudah terbentuk atau tidak yang namanya peradilan, dalam peradilan dan mafia peradilan itu? Apa kira-kira ciri-cirinya? Ya pada umumnya secara universal bersama di situ ciri-cirinya terbentuknya lembaga itu ya. Jadi mungkin Prof ingin menyampaikan bahwa dari aktor-aktor yang menjadi bagian dari mata rantai sistem peradilan pidana dan perdata tadi itu ada gejala seluruh aktor yang ada pada lembaga-lembaga tadi itu punya indikasi mengarah ke mafia peradilan tadi, Prof. Iya. Yang namanya lembaga peradilan ya lembaga itu kan barang mati. Iya. Tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali organ yang melaksanakannya. Nah, organ itu siapa? Itu penegak hukum. Seperti peradilan yang menegakkannya siapa? Hakim. Kejaksaan ya jaksa. Pengadilan yang lain apa? Advokat sebagai lembaga ya pihak yang memang dia sifatnya mensupport ya. Esensinya pengacara itu bagaimana mensupport, memperlancar proses peradilan itu sendiri mestinya. Bukan berarti pengacara itu dia ditunjuk, diangkat oleh si klien itu wajib menang atau dia lolos dari jeratan hukum, tidak. Tapi dia membantu dia penegak hukum lainnya supaya memperjelas dan mengklirkan proses itu. Dan bagaimana dia juga nanti akan memberi pemahaman kepada kliennya bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya salah gitu ya. Nah, karena itu dalam peradilan jelas ya. Kalau memang si oknum itu misalnya dia mengaku, ya tentu akan terjadi yang namanya keringanan hukuman. Kalau memang dia seperti itu. Tapi kalau dia sendiri yang dia tahu bahwa itu salah tapi dia juga bertekad untuk tidak merasa salah, itu tadi yang masalahnya sekarang ini timbullah berbagai cara nanti kan. Yang penting saya bebas. Nah, bebasnya gimana itu ya? Makanya timbulnya kondisi ini mengaitkan dengan oknum-oknum lainnya ya, yang memang punya kewenangan untuk itu ya. Baik, Prof. Mungkin kita satu-satu dulu nih, Prof. Pertama kita bicara dalam konteks lembaga kehakiman. Kan hakim ini kan wakil Tuhan, Prof ya, di muka bumi yang tugasnya itu untuk mengimplementasikan asas keadilan. Sementara keadilan tadi itu sifatnya Tuhan. Berat sebenarnya ini kalau kita bicara konsepsi filosofisnya. Tapi dalam praktik kan kita juga paham dan mengerti ada begitu banyak oknum hakim yang nakal. Mungkin Prof bisa mengelaborasi bagaimana modus-modus operandi dari para hakim yang nakal ini, Prof. Ya, yang namanya hakim itu kan manusia ya. Seperti yang kita semua sama ya. Hanya saja karena dia kedudukannya diangkat negara menjadi profesi ya penegak yang mulia ya. Yang mulia kan? Ya, betul, jadi kalau kita masuk ke ruang pengadilan yang mulia memasuki semua yang berdiri. Itu yang karena bentuk dia memang wakil dari Tuhan. Dan putusannya kan demi keadilan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mendesain supaya hakim itu memang menjalankan tugasnya sebagaimana aturan yang sudah ada. Ya, bagaimana dia menjalankan kepastian hukum itu dan menciptakan keadilan. Lalu sebanding atau tidak. Nah, masalah sekarang ini banyak putusan itu dalam tanda petik itu diatur misalnya kan. Nah, itu menjadi pertanyaan kita ya. Cuma tidak hanya di Indonesia kan. Tapi di beberapa negara begitu ya. Nah, jadi timbulnya kondisi itu bukan hanya dari hakimnya sendiri sebenarnya, tapi dari pihak-pihak yang terkait. Ya, mulai dari kalau pidana jelas ya, ada jaksanya. Ada peran jaksa, mulai dari ya. Bagaimana peran kepolisian. Kan polisi itu kan garda depan ya. Pada waktu dia menerima aduan atau laporan itu dia dulu yang menseleksi. Benar nggak perbuatan ini termasuk pidana tidak? Apakah perbuatan perdata atau pidana? Itu kan sudah menjadi awal. Makanya teman-teman kita yang oknum
polisi itu harus diberikan pengetahuan dan cukup tentang pemahaman itu. Nah, kalau itu sudah dibelokkan, harusnya perdata menjadi pidana, ini yang menjadi masalah. Apakah ini memang ada persekongkolan yang berupa mafia tadi kan? Iya. Nah, itu. Jadi dari awal tuh udah harus clear dulu mestinya itu. Bisa jadi akibatnya apa? Ya ada oknum tertentu, misalnya pihak-pihak tertentu, gimana caranya supaya dia dinyatakan orang itu bersalah kan? Nah itu. Kalau dalam konteks putusan hakim itu kan ada beberapa mazhab yang memberikan penafsiran tentang model-model putusan hakim. Paling enggak yang dominan itu ada dua, Prof. Judicial restraint dan judicial activism. Kalau yang restraint ini kan putusan hakim berdasarkan hal-hal yang sifatnya normatif, kaku. Kalau judicial activism itu kan dia membaca perkembangan sosiologis dinamika masyarakat. Nah, dalam pandangan Prof, apakah kedua roh itu betul-betul dipahami oleh hakim, atau justru dua model putusan itu kadang dijadikan alat untuk kepentingan aparat nakal tadi, Prof? Makanya di sini dari awal kan sudah bisa kelihatan terjadi proses kenapa putusannya seperti itu. Ya kadang-kadang ya kalau hakim itu memang dia menjalankan tugasnya yang hakiki sebagai hakim yang ideal, mungkin dia tidak akan menoleh ke kiri kanan, tapi sesuai dengan apa yang menjadi dasar putusannya. Maka diputuskan ada namanya apa? Pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum itu tidak hanya berdasarkan normatifnya saja, tapi juga alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain itu bisa jadi bentuknya perkembangan fakta-fakta sosial. Nah itu. Makanya saya lihat dalam putusan hakim sekarang terlalu positivisme itu terlalu kental gitu ya. Padahal salah atau benarnya orang itu bukan hanya di ruang lingkup normatif, tapi ada faktor lain yang menyebabkan dia melakukan perbuatan penyimpangan itu. Oleh karena itu hakim harus menilai secara secara mendalam. Ya, kalau memang alat buktinya itu tidak memenuhi syarat pasal sekian, ya dia harus dengan tegas menyatakan itu tidak terpenuhi. Nah itu ya unsur materialnya itu kan. Itu ya. Kalau memang terpenuhi, sebutkan terpenuhi apa. Maka di dalam putusan itu yang pertimbangan hukum itu yang bisa kita lihat itu. Apakah putusan ini menimbulkan rasa keadilan tidak? Atau putusan ini dibuat-buat sehingga orang itu bersalah. Nah itu ya. Jadi itu yang berat ya. Kadang-kadang para pengacara juga kan punya hak juga untuk membela, untuk bagaimana dia membongkar itu, apakah jaksa itu benar atau tidak pada saat dia membuat dakwaan itu. Jadi antara pengacara sama jaksa ini kan mereka kan mempertahankan pertimbangan masing-masing. Masalah sekarang apa yang menyebabkan terjadi perbedaan itu? Apakah masalah penafsirannya nanti kan? Kan ada teorinya, ada ilmu tentang penafsiran. Apakah ini penggelapan ataukah ini penipuan? Nah itu. Di situ terjadi gejolak di antara penegak hukum itu sendiri. Ada kan itu jangan sampai ada kepentingan yang tidak sesuai dengan apa yang peristiwa yang terjadi itu ya. Baik. Nah, kemudian kita mungkin bisa bergeser ke lembaga kejaksaan, Prof. Yang lagi ramai sekarang ini ada berita dan wacana yang menyatakan bahwa di dalam draft KUHP yang baru itu nanti peran jaksa akan diperbesar dengan basisnya itu penggunaan asas dominus litis, yakni kejaksaan punya hak subjektif untuk memutuskan apakah perkara ini lanjut atau tidak, sehingga asas dominus litis ini bisa head to head dengan restoratif justice. Kalau dulu kan paradigmanya masyarakat yang menentukan perkara ini mau dilanjutkan atau tidak, Prof. Ya sebenarnya itu perkembangan terakhir ini kan terlalu dominan, masyarakat itu kadang-kadang membuat isu itu ya, sehingga disalahgunakan juga. Takutnya terbalik nanti ya. Dulu kayak kita undang-undang pemerintahan dulu yang kuat itu eksekutif, berubah terjadi undang-undang baru gitu yang 2003 seolah-olah legislatif yang kuat ya. Nah demikian juga kayak gitu dramanya nanti kan. Kalau dulu kan desakan masyarakat itu luar biasa kan. Akhirnya apa? Ada keterpaksaan dari penegak hukum itu melanjutkannya.
Melalui apa? Melalui media sosial segala macam itu. Padahal media sosial itu belum tentu valid valid ya kejadian itu. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya jangan sampai nanti disalahgunakan oleh jaksa dalam kaitannya meneruskan atau tidak kasus itu. Kalau ada hal-hal tertentu, misalnya kepentingan tertentu yang lebih dominan, jaksa mungkin bisa jadi nih, tidak perlu diteruskan. Dia keluarkan SP3 segala macam. Masalah kan siapa yang punya kewenangan mengawasi? Nah, betul. Itu yang penting sekarang kan. Siapa yang berwenang menilai itu secara objektif, objektif. Nah, itu yang penting sekarang ini. Memang di kejaksaan kan ada tim pengawas. Tim pengawas kan ada dua macam. Ada pengawas internal, ada pengawas eksternal. Nah, sekarang sejauh mana pengawas eksternal itu bisa kuat untuk menilai itu. Sekarang ini kan ada namanya hakim pengawas jaksa komisioner itu ya. Apakah komisioner itu bisa nggak menilai itu? Apa komisioner hanya menilai etika jaksa saja? Kalau di hakim kan ada KAI kan untuk menilai perilaku. Tapi kalau misalnya jaksa itu ternyata kasus sudah booming misal, tapi dia menyatakan ini tidak bisa diteruskan karena alasan tertentu, itu jadi terbalik dia kan. Sementara ekspektasi publik tadi harusnya lanjut gitu ya. Karena ekspektasi publik itu kan sebenarnya hanya mendorong supaya dibuka apakah benar atau tidak. Jadi ada semacam transparansi dalam pemeriksaan itu. Betul, Prof. Jadi memang pada akhirnya kan kita harus membicarakan sistem pengawasannya bagaimana, ya kan? Betul. Baik pada hakim, pada kejaksaan, kepolisian. Kadang kalau kita bicara kepolisian, publik bilang ada Kompolnas, tapi dalam beberapa situasi kan kadang-kadang Kompolnas justru menjadi pembela Polri. Makanya perlu reevaluasi kembali berbagai lembaga yang didirikan pemerintah dan terkait dengan bidang-bidang masing-masing itu. Apakah Kompolnas itu efektif atau tidak? Ya, perlu dikaji ulang. Demikian juga di kejaksaan dan di berbagai penegak hukum lainnya. Sehingga apa? Jangan takut kita dikoreksi tuh. Kenapa kita? Karena koreksi itulah akan membuat perbaikan sistem. Kita ini kan kalau dikoreksi orang kita rasa apa? Padahal tidak masalah sih. Karena koreksi itu ada kepedulian terhadap sistem kita. Contohnya SPP kita ini kan termasuk mahal kan? Iya, betul, Prof. Betul lah. Kalau untuk timbangan masyarakat biasa ya, menengah ke bawah. Mulai dari kepolisian, penyidikan lah sekian. Lalu di kejaksaan lah sekian lagi, kan? Lalu pada proses peradilan lah sekian. Lalu di lembaga pemerintahan lah sekian. Kira-kira bisa enggak kita menghitungnya berapa sih dana yang dikeluarkan pemerintah untuk proses itu? Kan belum ada yang ngitungnya secara konkret kan? Nah, kalau itu memang dananya besar, alangkah lebih baik bagaimana kita mengurangi preventif kan? Jadi kejahatan itu preventif aja. Bagaimana kita menegakkan hukum itu dengan baik sehingga tidak berkembang. Kita ini selalu ya, setiap tahun ada laporan bahwa meningkat ini segala, seolah-olah kita bangga. Padahal itu apa? Kegagalan kita dalam menegakkan hukum sebenarnya. Itu berarti apa? Proses preventifnya nggak jalan. Akhirnya apa? Banyak represif. Akhirnya apa? Reaksioner, high cost gitu. Jadi kan biaya tinggi. Contoh di Belanda itu yang namanya penjara bukannya bertambah, berkurang. Berarti apa? Prinsip ya penanggulangannya atau preventifnya jalan. Nah itu sama KPK. Apakah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk KPK seimbang nggak dengan hasil kegiatan KPK? Dana yang dikembalikannya itu, yang diungkap. Nah itu bisa dikaji nanti kan. Saya pernah bikin riset kecil-kecilan, nombok itu negara, Prof. Kadang uang yang dikembalikan ke KPK ke negara itu tidak lebih besar dari dana operasional negara yang diberikan ke KPK. Jadi ada perlu evaluasi yang mendalam oleh pemerintah kita terhadap berbagai lembaga penegak hukum ini. Betul. Kalau saya lebih baik kita kuatkan lembaga penegak hukum yang lama, yang kepolisian inti ya, kejaksaan kita perkuat. Jangan nanti antara kejaksaan sama KPK berlomba-lomba untuk untuk mengungkap korupsi ya. Itu. Dan saling menyandra bahkan Iya. Sekarang kan tiga lembaga ini kan seolah-olah sama-sama berkompetisi antara kepolisian, kejaksaan dan KPK kan. Kalau lebih baik fokuskan aja salah satu lembaga yang selama ini memang inilah yang menjadi fungsi dia dalam berkaitan apa? Penegakan hukum. Tinggal
orangnya yang perlu kita perbaiki, orang yang perlu kita tingkatkan kompetensinya, orang yang perlu kita tingkatkan etika dan moralnya itu. Dan kesejahteraan juga tingkatkan dong, ya. Ya jangan nanti polisi di tengah jalan gajinya hanya 2 minggu cukup ya. Nah, itu perlu juga pertimbangan pemerintah. Betul. Ya. Makin banyak lembaga kita bentuk, ya makin pemborosan kita. Ya. Akhirnya apa? Efektivitasnya nggak ada nanti itu. Ya, ini. Prof, kan berikutnya kalau tadi Prof mention tentang perbaikan SDM, Prof ya, di seluruh tubuh lembaga penegakan hukum kita. Artinya kan kita juga harus bicara di sektor hulunya, Prof, rekrutmen. Mungkin Prof bisa memberikan pandangan sehingga ini bisa jadi refleksi bagi kita bersama bagaimana pola rekrutmen yang ideal sehingga menghasilkan para aparat penegak hukum yang betul-betul kredibel, Prof. Ya, pertama ya kita harus menumbuhkan ada rasa bangga menjadi suatu predikat apapun juga. Misalnya bangga menjadi kepolisian, bangga menjadi jaksa, bangga menjadi hakim, bangga menjadi profesi dosen dan guru. Nah, masalah sekarang ini bagaimana kita bisa menjadi profesi itu. Nah, oleh karena itu ada semacam sistem rekrutmen yang ketat ya. Dan ketat itu bukan berarti ketat itu nanti menimbulkan ekses negatif. Wah susah banget. Nah kalau mau gampang katanya, saya sekian. Nah, itu yang perlu jadi mindset seperti itu harus kita hilangkan itu ya. Selama ini ya, secara umum lah ya, seolah-olah mau menjadi A, menjadi profesi ini harus sekian. Nah itu yang harus kita hilangkan dulu. Sepanjang itu masih juga berlaku yang berada di masyarakat ya tidak akan tidak akan baik-baik nanti lembaga kita ini. Oke lah, kita lembaga pendidikan seperti Fakultas Hukum kita benahi. Jangan sampai salah nanti seolah-olah kita melahirkan orang-orang yang tidak baik. Tidak kompeten. Tapi masalah sekarang ini rekrutmen pada waktu dia masuk jaksa, kepolisian, hakim dan sebagainya itu yang perlu dicek ulang lagi tuh. Apakah persyaratan selama ini memadai atau tidak untuk menjadi hakim yang benar-benar hakim yang ideal itu ya. Ini kalau baru masuk, misal baru tamat masuk hakim lalu dia diangkat jadi hakim. Apakah memang seperti itu? Masih muda itu, Prof. Ya, jadi ada semacam nanti tambahan pendidikan khusus sebelum dia jadi hakim. Ya selama ini memang ada pendidikan singkat itu, tapi kan kurang itu. Ya. Bagaimana kita membangun etika perilaku hakim itu yang perlu dibangun dulu. Nah, bagaimana menjadi etika moral menjadi jaksa dan kepolisian. Tidak bisa hanya sekian bulan dididik di bidang itu lalu dia jadi jaksa. Nah, jadi di samping itu memang ya kesan-kesan yang negatif yang saya bilang tadi yang ada sogok segala macam coba kita eliminir dihilangkan ya. Bahwa memang benar-benar menjadi profesi A itu sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan itu ya. Prof, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Prof. Kan sekarang kita sudah punya netizen. Netizen Indonesia ini kan terkenal julid, kemudian sangat kritis, kadang-kadang jempolnya lebih cepat daripada otaknya dalam berpikir, Prof. Tapi di sisi yang lain, kita juga menyadari, Prof, kadang-kadang peran netizen ini penting juga untuk mengekspos kasus-kasus yang tadi dalam tataran mafia hukum pengennya itu diam-diam aja nih, Prof. Tapi sama netizen diungkap, diekspos sehingga publik tahu, presiden tahu, Menko tahu gitu ya. Akhirnya dia kasih atensi. Menurut Prof gimana ini, Prof, fenomena netizen dan dalam konteks penegakan hukum terhadap mafia peradilan dan mafia hukum tadi? Memang benar ya, sekarang ini luar biasa pengaruh media sosial. Dan ini memang era industri 4.0 ini memang salah satu dampak positif teknologi itu membantu kita dalam penegakan hukum. Karena tidak sebuah penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Nah, kadang-kadang ya ada oknum tertentu yang tidak akan mengekspos atau tidak akan melanjutkan karena ada sesuatu di situ. Jadi dengan adanya kondisi sekarang ini minimal ya
membantu penegak hukum juga dalam rangka mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya, walaupun ya jangan terlalu 100% diterima dulu ya, karena bisa jadi media sosial itu dia fitnah, karena persaingan tidak sehat. Robot biasa bisa jadi anonim gitu ya. Sekarang udah bisa dirubah muka orangnya dengan demikian, itu seolah-olah si A, padahal tidak kan. Makanya perlu juga undang-undang etik kita tuh dikembangkan kembali tentang hal seperti itu, sehingga nanti tidak saling menghujat tanpa data ya. Makanya harus bijak kita ya. Yang namanya penegak hukum harus bijak dia menghadapi semua itu. Dan bahkan sekarang ini kan transaksi kan semuanya sudah dominan ke transaksi elektronik. Peradilan juga begitu. Saya beberapa kali sidang arbitrase ya, kita bisa pakai elektronik, Zoom ya. Zoom. Cuman ada sesuatu yang menjadi ganjalan kita. Pada saat kita datangkan saksi, agak kurang apa ya? Kamu melalui Zoom itu. Oh, jadi kurang eksploratif ya, interaksi. Body language-nya, tidak bagaimana terbaca. Kita melihat tidak agak kurang. Ada kekurangannya gitu. Nah, demikian juga dengan media sosial sekarang ini. Kan kita sudah ada teknologi yang untuk mengasumsinya kan. Makanya ada yang nama big data itu yang penting. Bagaimana big data itu kita jalankan sehingga kelihatan nanti kepolisian, kejaksaan itu punya persepsi yang sama. Ya. Jadi pada waktu misalnya itu masuk misal kasus itu di kepolisian sudah bisa memahami itu. Oh ini ternyata bukannya pidana misalnya, ini bukan, ini ternyata ada persaingan tidak sehat. Gitu. Makanya perlu juga yang namanya penegak hukum memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu. Jangan nanti bicara masalah bisnis kepolisian nggak ngerti, bicara masalah manipulasi pasar modal dia nggak ngerti misalnya, bicara mengenai asuransi misal dia tidak ngerti gimana dia membuka satu kasus perkara yang terkait dengan ada nama hidden itu ya, ada perkara yang sulit dibuka tanpa ilmu tertentu. Nah, sama netizen sekarang ini kan di samping dia ya menyampaikan isu itu, dia juga ada manfaat bagi dia, ada kan. Kalau dia misalnya 1 juta orang yang nonton, subscriber gitu ya. Dimonetis juga itu. Ya, jadi bisa kita lihat dari berbagai aspek kepentingannya ya, tapi ada nilai positifnya itu ya itu. Nah, jadi saya pengen tertarik mengeksplorasi sedikit karena Prof tadi mancing. Apa tadi Prof bilang bahwa kadang-kadang pihak kepolisian, kejaksaan itu juga nggak terlalu mengerti dengan isu-isu hukum yang advance kayak pasar modal, asuransi gitu tadi Prof ya. Prof tadi mention begitu. Nah, terus sepanjang pengalaman Prof, bagaimana cara mereka memitigasi isu itu Prof? Ya pertama memang kita kan ada, kalau mereka nggak ngerti kan? Ya ada bidang-bidangnya kan. Apakah crime bidang bisnis ya, bidang ekonomi, ya minimal dia punya pendidikan standar untuk itu. Memang selama ini banyak penyidik itu kalau dia tidak begitu paham dia akan mendatangkan saksi ahli. Dia akan minta saksi ahli di bidang itu, lalu dia minta juga legal opinion tentang itu. Jadi berdasarkan itu dia nanti bisa menilai apakah ini masuk ranah pidana atau perdata kan. Nah, itu. Jadi di situ peran perguruan tinggi. Nah, di sini letak peran perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi ini kumpulan orang-orang intelektual yang di bidangnya kan. Nah, jadi saya kira ada sinergi lah ya, ke depan itu nanti antar kepolisian ya, kejaksaan dalam kait apa mengungkap suatu perkara yang baik kecil besar itu sama saja ya. Karena di situ ada sesuatu yang terjadi kan. Jadi kita perguruan tinggi ya punya SDM yang cukup untuk itu. Saya kira ya yang namanya tenaga ahli atau keterangan ahli itu memang ahli di bidang itu. Dan perguruan tinggi juga akan mengirim orang-orang yang ahli di bidang itu. Jangan sampai nanti orang yang dikirim itu tidak sesuai bidangnya, ya kasihan kita ya. Karena terus terang saja banyak sekali sekarang ini permintaan dari kepolisian, kejaksaan untuk minta tenaga ahli dalam kasus-kasus yang sering dihadapi mereka. Karena sekarang kan tipis-tipis beda. Oh ini penggelapan atau penipuan atau apa ya? Pidana atau perdata ya? Iya, itu kan masalah di situ kan. Jadi apa? Karena dia kebingungan itu membuat dia bagaimana kalau kita minta saksi ahli di luar kepolisian ya.
memang sebenarnya kepolisian juga punya tenaga ahli gitu ya. Jadi ada penasihat atau tenaga ahli yang memang dia punya. Hanya saja apakah netral atau tidak nanti kan gitu kan. Tapi kalau dia ngambil ke perguruan tinggi ya insya Allah lah ya netralitas itu akan terungkap, terlihat karena yang nama saksi ahli kan bukan bicara masalah case-nya dia, tapi dia akan bicara apa yang menjadi ilmu dia dalam rangka untuk membantu hakim memutuskan perkara atau membantu kepolisian dalam menentukan ini diteruskan atau tidak ya. Makanya namanya gelar perkara itu kan salah satunya itu kan. Betul, Prof. Yang gopo-gopo lalu dinyatakan dia terdakwa tersangka dengan alasan alat bukti 2 sudah cukup, padahal alat bukti itu mungkin belum tentu sah. Nah itu masalah sih. Aja apa? Waduh salah tangkap. Nah itu tanya. Baik, Prof. Kan udah banyak kasus seperti itu kan. Baik, Loskot sekalian, terima kasih sudah terus mendengarkan dan membersamai podcast kesayangan kita ini. Mungkin Prof ada sedikit tambahan yang perlu disampaikan kepada para Loskot di rumah? Ya baik ya, terima kasih Saudara Alip ya. Pada hari ini kita meneruskan bincang-bincang kita tentang mafia peradilan. Inilah yang menjadi fokus kita selama ini. Karena mafia peradilan ini akan merusak sistem hukum kita, akan merusak budaya kita, akan merusak berbagai ya etika dan moral semua bangsa, anak bangsa kita ini. Maka ke depan itu saya kira penting kita mendalami, menanggulangi etika mafia ini sehingga tidak hanya kepolisian, kejaksaan tapi masyarakat umum dia harus juga tahu ya. Sehingga yang setiap bermasalah dia tahu bahwa itu tidak boleh, itu dilarang dan itu akan menimbulkan ekses negatif. Jadi ke depan itu kita lebih sering lah ya melakukan sosialisasi tentang bagaimana sistem peradilan Indonesia ini, lalu bagaimana cara penyelesaiannya sehingga nanti kesadaran hukum itu dengan sendiri bisa meningkat. Ya. Kalau kesadaran hukum masyarakat meningkat, tentu dia tidak akan kongkaling-kong dengan penegak hukum. Masalah sekarang ini antara masyarakat itu kan kongkaling-kong. Betul, Bro. Karena kalau kita bicara tentang faktor penegak hukum itu kan ada 5 kan? Ada undang-undangnya, ya, ada penegak hukumnya, ada masyarakatnya, ada fasilitas pendukungnya, ya, ada budaya hukumnya. Nah, bagaimana kelima ini ya kita harus perhatikan sehingga apa? Oh, undang-undangnya bagus, penegak hukumnya enggak betul, gimana? Enggak jalan juga. Enggak jalan juga. Penegak hukumnya bagus, masyarakatnya enggak, misalnya kesadaran hukumnya rendah, tidak jalan juga. Jadi harus kelima faktor itu harus saling menunjang ya. Nah, itu saya kira itu yang perlu dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Baik, terima kasih Prof. Joni sama-sama, atas waktunya dan mudah-mudahan tentu ini bukan yang terakhir karena kita sudah komitmen untuk Loskot sekalian akan membuat serial-serial perkuliahan yang singkat di podcast kita. Jangan lupa Loskot sekalian untuk komen, like, dan subscribe di channel YouTube FH Unsri TV. Saya Alip Dian Pratama sebagai host undur diri. Sriwijaya Kes, Selo, Seidlah.